Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar bambu sepanjang 30 km di perairan Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang yang viral di media sosial. Penyegelan dilakukan karena pagar bambu laut tidak memiliki izin dan juga halangi nelayan mencari ikan. Viral di media sosial, pagar bambu sepanjang 30 km yang terpasang di perairan Tanjung Kait, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Terkait hal tersebut, petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan mendatangi pagar bambu laut yang viral dan melakukan penyegelan. Hal ini dilakukan karena pagar bambu tersebut tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan mengganggu lalu lintas nelayan. Diketahui pagar bambu laut ini sudah berada di perairan Tanjung Kait selama 5 bulan, sejak Agustus 2024. Meski demikian, belum diketahui siapa pemilik pagar bambu laut tersebut. KKP akan mendalami siapa pemiliknya, kami cari informasi, kalau sudah fix, ketemu, pasti akan kami lakukan tindakan lebih lanjut. Kami beri waktu ya paling lama 10 sampai 20 hari deh. Kalau tidak dibongkar, maka KKP yang akan dibongkar. Kini KKP masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penanggung jawab pagar bambu laut yang berada sejauh 700 meter dari bibir pantai. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kini kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, keributan antar pemain dan aksi-aksi protes oleh ofisial mewarnai jalannya pertandingan lanjutan kompetisi Liga 4 di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur. Ya, asa untuk lolos ke babak selanjutnya membuat kedua tim emosional saat merasa tak puas dengan keputusan wasit di lapangan. Kericuhan antar pemain terjadi saat laga antara Perseba Bangkalan melawan klub Cahaya Madura Muda dalam kualifikasi grup D kompetisi Liga 4 Zona Jawa Timur musim 2025. Suasana ricuh ini dipicu karena kerasnya permainan kedua tim di lapangan saat tim tuan rumah Bangkalan sudah unggul 2 gol dari lawannya. Mirisnya, suara teriakan dari penonton malah ikut memanasi suasana dengan menyuruh kedua pemain terus ribut. Tak hanya para pemain di lapangan, berkali-kali ofisial tim Cahaya Madura Muda melakukan aksi protes keras ke meja wasit dan inspektur pertandingan di pinggir lapangan. Apalagi kedua tim sama-sama ingin meraih poin penuh untuk berebut tiket lolos ke babak selanjutnya. Panasnya tensi laga ini juga terlihat saat kedua tim beberapa kali bermain keras kepada lawannya. Ya, dalam pertandingan ya biasa, emosi itu sudah hal yang biasa dalam pertandingan. Apalagi tadi ada hal yang tidak diuntungkan dari tim kami sehingga terjadi ya sedikit protes kepada wasit karena merugikan tim kami sebenarnya. Ya gitu. Meski diwarnai keributan beberapa kali, namun tim tuan rumah Perseba Bangkalan berhasil mempertahankan keunggulannya 2-0 hingga laga usai. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa, di mana akibat bau tak sedap yang berasal dari limbah pembakaran pabrik, puluhan emak-emak demo di kantor Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Warga menuntut pihak kecamatan menindak tegas pabrik-pabrik yang lalai mengelola limbah. Puluhan emak-emak warga kampung Mandalasari mendatangi kantor Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Mereka menuntut pihak kecamatan menindak tegas perusahaan karpet yang berada di tengah permukiman warga ditindak tegas. Karena pihak pabrik kerap melakukan pembakaran limbah yang menimbulkan bau tak sedap hingga menyebabkan warga menderita ispa. Selain itu, warga juga mengeluhkan suara bising di sekitar pabrik, sehingga warga menuntut pihak kecamatan mencabut izin operasional perusahaan. Memang terdampak asap yang sangat menyengat, sehingga menimbulkan
warga kami itu untuk direlokasi, bukannya begitu? Ya, terima kasih. Nah, itu suara masyarakat kami. Dari mana, Pak? Ya, asap dari pencemaran udara dari Rembau. Pihak kecamatan pun berjanji akan memfasilitasi warga melakukan mediasi dengan pihak perusahaan dan meminta kegiatan dihentikan sementara waktu. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Komisaris Pertamina Basuki Cahayapurnama datang ke gedung KPK pada Kamis siang. Kedatangan Ahok untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan LNG Pertamina. Penjelasan, tadi dipanggil buat saksi aja, korupsi LNG. Itu aja sih. Basuki Cahayapurnama datang ke KPK pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Ia menjalani pemeriksaan selama 1,5 jam. Ahok mengatakan hanya ditanya sedikit pertanyaan dan juga sejumlah konfirmasi terkait kasus korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011 hingga 2021, sehingga pemeriksaan kali ini berjalan dengan singkat. Ia menyebut bahwa kontrak pengadaan LNG pada kasus ini terjadi ketika dirinya belum menjadi komisaris utama PT Pertamina, namun baru ditemukan ketika ia menjabat sebagai komisaris utama. Ia dipanggil penyidik menjadi saksi atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, yang divonis 9 tahun penjara. Iya kan, kita udah pernah diperiksa kan, makanya tadi akan kasih penjelasan. Tadi dipanggil buat saksi aja, korupsi LNG. Itu aja sih. Iya kan, kita udah pernah diperiksa kan, makanya tadi kan lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata udah nggak perlu, udah ada semua gitu loh. Tinggal konfirmasi aja. Untuk melengkapi berkas penyidikan siapa sih, Pak? Aku lupa lo namanya lo. Gak usah ditanya mana, nanti KPK bisa jelasin deh. Jangan gua deh. Pak, ada berapa pertanyaan tadi? Iya, Pak. Apa aja nih pertanyaan? Aduh, berapa pertanyaannya? Nggak banyak juga sih ya. Kan gua udah lupa, ini kasus RNG bukan di jam. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto siap datang ke KPK Senin 13 Januari mendatang. Hasto sudah menyebir rambut dan juga siap diperiksa KPK terkait statusnya sebagai tersangka kasus suap bersama Harun Masiku. Menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10 dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami seluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang pelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi, semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nanya persiapan Pak apa? Setidaknya rambut saya biasa sendiri hitam. Jadi sebagai lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih muda. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian menjadi sombong. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita catatan dan barang bukti elektronik saat menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Bekasi dan Kebagusan, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Penyitaan sejumlah barang saat penggeledahan di rumah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu pada Rabu malam. Guntur membeberkan bukti elektronik tersebut berupa penyimpanan data elektronik seperti flash disk, alat dokumentasi perlengkapan, dan buku catatan kecil yang diangkut menggunakan sebuah koper dan disimpan di mobil KPK ketika penggeledahan.
Usai penggeledahan, selanjutnya KPK akan melakukan pemanggilan kembali Hasto Kristianto sebagai tersangka pada pekan depan yang rencananya dijadwalkan pada tanggal 13 Januari. Jadi yang di Mas Denny menyatakan semalam yang disita dari Bekasi dan Rumah Kebagusan itu apa? Itu ada bukti-bukti ya, ada bukti elektronik maupun juga bukti berupa catatan-catatan yang tentunya bukti elektronik dan catatan tersebut itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan penyitaan itu terkait dengan perkara yang sedang. Sementara itu pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapisi menilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Roni juga menyebut KPK menggeledah rumah Hasto karena kekurangan bukti dalam penetapan Sekjen PDIP tersebut. Atau keganjilan terhadap proses Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang dilakukan oleh KPK, yang kami lihat kami amati dari kemarin ya, ada panggilan ya terhadap mantan penyidik. Jadi ini konteksnya penyidik memeriksa mantan penyidik. Jadi pertanyaan buat kami. Yang kedua, dramatisasi terkait dengan koper ya, yang kemarin masyarakat menyimak bahwa berdalil agar letakkan di dalam koper agar aman. Namun menurut kami akal sehatnya publik tidak bisa menerima alasan tersebut ya, karena itu hanya sebuah flash disk dan buku kecil. Kami melihat ini bagian dari penggiringan opini yang terus terjadi, yang akan dilakukan sejak panggilan pertama terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Kemudian kami melihat juga bahwa penggeledahan ini mengkonfirmasi bahwa KPK tidak mempunyai bukti yang cukup ketika mentersangkakan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Dan juga kembali lagi di awal pada saat penetapan tersangka Mas Hasto Kristianto tanggal 24 Desember 2024 telah terjadi kebocoran sprindik yang pada saat itu bahkan jubir KPK menyampaikan kepada publik bahwa tidak tahu. Nah ini kami menduga bahwa ini adalah bukti bahwa KPK diremot oleh pihak-pihak luar. Sebelumnya, mantan penyidik KPK menyebut mantan Ketua KPK Firly Bahuri sempat meminta tim penyidik tidak menggeledah kantor PDIP saat kasus Harun Masiku mencuat. Tangannya ada dari internal sendiri nggak sih Bang? Tadi di BAP saya sampaikan emang lebih dari situ sih. Ya salah satunya yang bisa saya sebut ya jelas dari Firly Bahuri itu sendiri. Oh, apanya? Paling dengan Firly Bahuri seperti apa Mas? Oh, setiap kali saya melakukan penggeledahan atau juga melakukan pemeriksaan atau juga sempat kan viral ya dulu ya pengen melakukan penggeledahan di kantor DPP ya, cuman itu selalu disebut jangan dulu sedang panas dan semacam itu. Saya sampaikan juga bahwa kita reda dulu temponya biar sedikit adem dulu lah ya. Dan itu saya sampaikan juga. Sebenarnya kan tidak bisa juga ya seperti itu dihalang-halangi ya, cuman itu. Pemirsa, sebelumnya rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di kawasan Kebagusan Jakarta Selatan dan juga di Bekasi Jawa Barat digeledah penyidik KPK. Penyidik menyita beberapa dokumen terkait dugaan suap yang melibatkan buronan Harun Masiku. Selasa malam, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi rumah Hasto Kristianto di Jalan Kebagusan 4 Dalam Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik KPK tiba di rumah Hasto menggunakan 8 mobil. Sejumlah penyidik datang bersama aparat kepolisian didampingi oleh RT dan RW setempat. Saat penggeledahan, kondisi rumah hanya ditinggali oleh asisten rumah tangga dan tak terlihat Hasto maupun anggota keluarga lainnya selama penggeledahan. Cuman 8 mobil. Itu dapat dari mana Bang? Kurang tahu. Mereka ngapain aja sih Bang di lokasi itu Bang? Ya saya lihatnya cuman ngumpul di depan doang.
Masuk juga ke dalam. Kalau yang polisi ada yang masuk. Ngeliat nggak bang apa yang dibawa? Enggak lihat saya. Berapa lama bang? Udah jam-jaman ya, dari jam 9 sampai jam 11. Sebelum ke Kebagusan, KPK juga menggeledah rumah Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. Kediaman Hasto digeledah terkait kasus perintangan penyidikan yang melibatkan buronan Harun Masiku dan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Jam 3 tadi persis kami dapat telepon bahwa penyidik KPK akan melakukan penggeledahan ke rumah Pak Sekjen. Maka kami juga coba jam 3 datang langsung untuk melihat penggeledahan yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Ya, ada itu. beberapa barang yang diambil sama KPK nggak Pak? Ya, ada cuman dapat satu flash disk sampai satu buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi, itu aja. Yang satu koper di bawah itu apa Pak? Kak, yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada 2 bukti itu. Menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku. Dalam penggeledahan di 2 rumah Hasto, penyidik menyita beberapa dokumen yang diduga memuat informasi tentang kasus suap Hasto bersama Harun Masiku. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan dan suap bersama Harun Masiku dan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto telah dipanggil oleh KPK pada 6 Januari lalu, namun mangkir pada panggilan pertama dengan alasan ada agenda internal partai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, atlet base jumping Fred Fujang mengukir sejarah dengan melompat dari gedung tertinggi di Jakarta. Atlet asal Prancis itu 2 kali melompat dari gedung setinggi sekitar 385 meter di kawasan Tamrin. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Natania. Dan saya Cika Mutazam undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Atlet base jumping Fred Fujang mengukir sejarah dengan melompat dari gedung tertinggi di Jakarta. Okay. 5, 4, 3. Atlet asal Prancis itu 2 kali melompat dari gedung setinggi sekitar 385 meter di kawasan Tamrin. Yeah! Woohoo! Yeah! Woohoo! Aksi ini tidak hanya menjadi pencapaian pribadi bagi Fujang, tetapi juga menempatkan Jakarta sebagai titik lokasi baru di dunia olahraga menantang. Fujang yang telah menjajal gedung-gedung tertinggi di dunia selama lebih dari 2 dekade mengungkapkan pengalamannya melompat dari gedung tertinggi di Jakarta. Fujang membuktikan bahwa